Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Cluster Strozzi Gading Serpong untuk melihat hasil final pekerjaan kita dari pekerjaan sipil dan interior di rumah ini. Rumahnya ada di belakang sini. Sebelum kita masuk ke dalam, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan YouTube kita Blessing Interior. Jangan lupa juga follow YouTube kita, subscribe YouTube channel kita untuk melihat hasil-hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Dan kalian juga bisa melihat pekerjaan-pekerjaan progres yang kita kerjakan untuk di daerah Jabodetabek. Kita langsung masuk ke dalam yuk untuk melihat area yang kita kerjakan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, ada beberapa area yang kita kerjakan di area depan sini. Seperti pekerjaannya masih ada beberapa yang berlangsung, tapi sudah mau kita serah terima dengan pemilik. Di bagian sana seperti ada dinding-dinding yang kita lagi cat, kita lagi amplas, kita lagi rapikan sedikit-sedikit, touch up sedikit-sedikit. Nah di bagian sini pun juga awalnya itu hanya beton biasa, bisa kelihatan dari kiri kanan ya betonnya. Tapi ini kita ganti cover menjadi ada keramik, jadi keramiknya lebih menarik juga. Di sisi depan, di sisi kanan, di sisi kiri, di atas depan sini, semua itu menggunakan keramik sampai di bagian sini. Jadi kelihatannya itu lebih clean look juga. Jadi kita langsung masuk ke area sini juga. Di area sini juga ada satu kabinet sepatu yang kita kerjakan, itu bahannya PVC board. Karena area sini itu kan identiknya dengan area basah, area yang lembab. Takutnya kalau hujan itu bisa kena langsung kabinet. Jadi kita ada buat satu kabinet itu menggunakan kabinet anti air, anti rayap, dan lain-lain. Di sebagian sini pun juga ada beberapa penyimpanan. Kita buka sedikit. Hub. Nah, push pull. Hub. Di bagian sini juga push pull. Ada tempat penyimpanan untuk sapu-sapu. Bisa kelihatan nih dari sini. Sapu, pel, dan sebagainya itu bisa digantung. Di atas sini pun juga semuanya bisa difungsikan, bisa dibuka. Nah, penyimpanannya. Di bagian sini adalah MCB yang memang existing dari developer. Di bagian sini, jadi kita cover pakai kabinet ini. Di bagian sini pun juga ada penyimpanan juga. Jadi ini penyimpanan lumayan banyak di sisi depan. Ini semuanya soft closing juga tentunya, tapi kita menggunakan push pull. Jadi habis soft closing kita tinggal push ke dalam seperti ini. Di bagian sini pun juga ada bench untuk tempat duduk-duduk. Jadi kalau misalnya ini bench itu bisa ditarik keluar seperti ini, ada rodanya. Bisa duduk seperti ini. Jadi ini kalau misalnya kita tertutup posisinya, kurang lebih seperti ini, kita kasih lihat sedikit. Nah, jadi tempat itu lebih menarik juga. Nah, kita langsung masuk ke dalam yuk untuk melihat apa yang kita kerjakan. Oh ya, satu lagi, di bagian sini pun juga kita tambahkan sedikit PVC plafon, dan aku sedikit kasih lihat kasih tahu historinya dulu ke Sobat Blessing. Jadi dinding ini awalnya itu tidak semaju ini. Jadi dinding existing dari developer itu kan seperti ini. Harusnya dari dinding ini ke dinding dalam itu bedanya 1 meter. Tapi karena di dalam itu beberapa interior itu banyak yang kita kerjakan dari area foyer dan area kitchen sampai ke living room, kamar utama, kamar anak, kamar mandi, dan sebagainya. Oleh karena itu, di bagian sini dindingnya itu dimajuin 1 meter kurang lebih. Jadi ini dinding baru dari existing yang awalnya sudah ada. Kurang lebih seperti itu sih. Makanya kenapa nanti kalau Sobat Blessing lihat di beberapa perumahan Strozzi yang lainnya yang kita kerjakan, karena kita ada 5 proyek di sini, itu dindingnya itu posisinya agak sedikit mundur dibanding yang ini. Kita langsung ke dalam yuk untuk melihat apa yang kita kerjakan. Yuk. Setelah kita masuk dari pintu utama yang ada di belakang sini, itu langsung terbagi 2 area. Satu area living room, satu area sofa. Jadi sofa itu kita ada bikin satu panel yang lumayan panjang dari sisi kiri ke sisi kanan. Yang dimana tadi kita sudah kasih tahu ke Sobat Blessing ya, bahwa pintu utama awalnya itu di posisi saya nih. Jadi kalau misalnya kita nggak pindahin ke kanan, ini sempit sekali. Oleh karena itu ketika udah dipindahin ke kanan sini, posisi sofa pun bisa ngadap ke area living room lumayan lebar. Oleh karena itu di sini kita ada bikin satu panel sofa. Kita ada bikin menggunakan beberapa material khusus. Di sini ada finishing HPL, ada multiplex juga, ada LED lighting. Kita ada bikin 2 penebalan atas dan lebih rendah. Di sini pun juga ada list warna emas. Di sini kita ada bikin memanjang dari kiri ke kanan, langsung nyambung ke partisi ruangan. Jadi di mana partisi ruangan itu pun juga kita terbagi untuk area living room dan area kitchen, karena kita nggak mau 2 area ini kelihatannya tergabung jadi satu. Karena owner inginnya ada satu pemisah. Nah, nanti kita kasih lihat sedikit ya. Ada yang menarik dari partisi ruangan ini. Nah, di sini adalah area WPC. Di sini kita mix lagi, ada HPL, ada bronze mirror lagi. Kita bikin ukurannya pun juga agak sedikit berbeda-beda, nggak sama semuanya. Dan di sini ada kabinet terbuka. Kabinet terbuka ini pun juga kita kasih lampu memanjang dari atas sampai ke bawah. Langsung kita bikin curve di bagian sininya nih, langsung nyambung ke area belakang sini juga.
ke area penutup sana. Yang menarik dari area sini, di sini ada satu area yang dimana orang itu mungkin agak bingung. Ini apa ya? Karena ini kan warnanya frame, ini warnanya kayu. Ini untuk apa? Kita kasih lihat ke Sobat Blessing sedikit ya. Ada lagi nggak nih ya? Harusnya sudah ya. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk apa sih? Jadi owner itu ingin buat beberapa area itu bisa untuk digantung. Jadi kalau misalnya Sobat Blessing pernah lihat beberapa konten rumah-rumah beberapa orang yang bikin rumah ini ada gantungan-gantungan untuk pemanis ruangan, ini adalah tempatnya, di mana area ini bisa buat gantung, lumayan kuat juga, bisa gantung juga. Ini bisa gantung apa ya, kita kasih contoh sedikit deh ke Sobat Blessing. Nah, ini ada satu plastik deh, saya baru lihat satu plastik deh. Nah, plastik ini bisa kita gantung seperti ini. Kurang lebih seperti itulah konsepnya ya, tapi ini bukan plastik yang digantung ya, tapi ini hanya kasih ilustrasi aja ke Sobat Blessing. Kalau sudah selesai, tinggal ditutup seperti ini. Nah, kita kasih lampu LED lighting di atas dan di bawah supaya area ini juga kelihatan lebih menarik. Ini langsung nyambung ke area kitchen. Jadi area kitchen itu muter sampai ke area ujung. Tapi sebelum kita ke area kitchen sini, kita sedikit kasih lihat deh. Ini area living room. Jadi seberang dari backdrop sofa yang tadi kita jelasin sebelumnya, ini adalah area living roomnya. Jadi langsung tempat nontonnya langsung. Nah, tempat nontonnya, backdropnya pun juga memanjang dari sisi kanan ke sisi kiri. Itu full dari atas sampai ke bawah. Kita ada bikin backdropnya manjang sekali. Dan ada beberapa material. Materialnya ada bronze mirror, ada list warna hitam, ada HPL, list warna hitam. Kita tambahkan lagi list warna emas. Kita kasih bronze mirror, memanjang dari atas sampai ke bawah. Jadi ada display-nya. Jadi kita beberapa listnya pun juga kita nggak buat tegak lurus dari atas sampai bawah, tapi kita ada bikin dari kiri ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ada LED lighting di tiap ambalannya. Kita kasih curve di tiap sudutnya supaya area sini juga kelihatannya tidak tajam sama sekali. Langsung lanjut ke kredenza TV-nya. Kredenza TV-nya pun menggunakan quadra top table. Di bagian sudutnya itu pun juga kita buat melengkung seperti ini. Dan terakhir di bagian bawah sini, hijau-hijau ini bukan HPL, tapi finishing duko. Dimana finishing dukonya, owner ingin menggunakan warna hijau untuk membuat area ini menjadi lebih menarik lagi. Di sini kita bikin finishing duko. Nah, di sisi dalamnya pun juga kita bikin penyimpanan, ada storage juga. Di bagian sini pun juga ada laci. Nah, yang menarik dari area living room sini adalah bagian bawahnya lagi. Karena apa? Bagian bawahnya lagi ini adalah tempat duduk. Ini bisa buat duduk lagi nih. Nah, bisa buat storage lah, penyimpanan juga di bawahnya. Di bagian sini pun juga kalau misalnya mau kumpul keluarga lagi super banyak banget, kita nggak perlu repot-repot cari bangku lagi, tinggal tarik dari bawah kredenza, bisa duduk untuk 2 orang. Tapi kalau misalnya Sobat Blessing penasaran, kalau cuma satu itu bukan Sobat Blessing. Kalau hanya satu itu bukan Blessing Interior punya cara. Kita selalu bikin lebih dari satu. Karena kita ada bikin 2 bangku. Nah, 2 bangku ini pun juga kita buatnya side by side, sebelah-sebelahan langsung. Semuanya ini pun juga permintaan dari owner untuk warna-warnanya. Jadi memang kita menyesuaikan dengan minat dari owner untuk warnanya. Jadi warna hijau, warna pink seperti ini, semuanya request by owner. Ini jadi kalau misalnya terbuka gitu, itu kelihatannya dari bawah itu area kredenza TV-nya itu floating ya, melayang. Bisa kelihatan ya. Nah ini posisinya ketika ini lagi dipakai semua itu kayak floating. Jadi keren banget ya. Di bagian sini kalau sudah terpasang, tinggal didorong seperti ini. Hap, kita masukin. Yang ini pun juga tinggal kita dorong. Hap. Ya kita harus pelan-pelan dikit. Hap, nanti tinggal masukin. Jadi kalau misalnya ini tertutup seperti ini, kelihatannya kredenzanya itu dari atas sampai ke bawah kelihatannya full. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah area panel yang langsung nyambung ke area sana. Tapi sebelum kita ke sana, karena itu ada ruangan baru lagi, ini kita akan review sebentar untuk area kitchen-nya. Karena area kitchen ini pun juga menarik banget. Ini adalah beberapa penyimpanan untuk fridge box. Jadi adalah area kulkasnya.
Ini langsung nyambung ke area dispenser, oven, microwave, air fryer dan sebagainya. Nah, ini adalah penyimpanan. Ini adalah pool. Di sini adalah drawer. Di sini pun juga adalah drawer. Di bagian atas sini pun juga adalah penyimpanan. Di bagian sini pun juga adalah penyimpanan, juga ada pintu kaca aluminium 2 biji. Ini tempat untuk taruh-taruh barang yang lebih tinggi, untuk barang-barang yang lebih jarang dipakai. Ini untuk piring. Di bagian sini pun juga ada penyimpanan sudut. Nah, sudut. Nah, di bagian sini pun juga ada penyimpanan lagi untuk area sebelah sini. Di bagian sini pun juga ada tempat cooker hood. Ini langsung nyambung ke atas. Jadi kenapa di sini ada tempat boxnya? Jadi itu cooker hood itu selalu identiknya dengan ada pipa exhaust, itu langsung nyambung ke outdoornya. Nanti kita bisa ke lantai paling atas karena outdoornya itu keren banget. Di bagian sini adalah pintu kaca aluminium yang kita menggunakan kaca moru. Jadi kalau misalnya sobat blessing dengar suaranya itu ada sedikit gerigi-gerigi, nah itu adalah kaca morunya. Kita menggunakan list warna emas, dalamnya warna hijau. Nah, bisa kelihatan nih, warna hijau. Nah, di bagian sini pun juga kita kasih lampu LED lighting. Top table backsplash-nya menggunakan kuadra semuanya. Di bagian bawah sini pun juga ada banyak kabinet-kabinet yang menarik. Ini RO atau purifier gitu. Jadi kalau misalnya mau minum air itu tinggal ambil dari keran, hap, nyambungin ke sana, tinggal diminum. Jadi itu memang di filter, air filter. Di bagian sini pun juga kita buka. Nah, hap, penyimpanan lagi nih di bagian sudut sini biar maksimal. Di bagian sini adalah tempat penyimpanan. Nah, ini kayak tempat bumbu. Ini di bawah kompor juga ada penyimpanan untuk gas, tabung gas. Di bagian sini pun juga ada hub drawer lagi, custom organized drawer juga untuk barang-barang pernak-pernik kayak spatula dan sebagainya, karena ini dekat kompor ya. Lacinya pun juga sama, ada laci custom juga. Di bawah pun juga sama, ada laci custom juga. Dan ini adalah nyambung ke area island table. Island table-nya itu pun juga di bawahnya itu kita bikin plong. Nah, saya bisa lewat dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri, kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin penyimpanan lagi di bagian sini kelihatannya jadi sempit. Oleh karena itu, dibikinnya plong aja supaya makan kakinya pun juga bisa leha-leha seperti ini. Di bagian sini kita buatnya juga nggak terlalu panjang, kita dibikin ada satu space untuk area orang bolak-balik minimal 1 meter 90 cm sampai 1 meter lah kurang lebihnya. Di sini kita menggunakan quadra top table dan di bagian ujungnya kita bikin melengkung juga. Di sini finishing duko juga dan langsung ke area sebelah sini. Di area sebelah sini ada satu kabinet yang lumayan tinggi banget, tapi ini adalah tempat penyimpanan snack-snack kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang suka snack bisa mengikuti video ini karena ini adalah tempat untuk kita taruh snack apa aja kayak mie goreng, citato, apapun lah ya, snack-snack kecil. Ini bisa taruh dari atas sampai ke bawah nih. Dibikinnya pun juga zigzag, atas, kiri, kanan, bawah. Jadi ini semuanya itu menyesuaikan dengan bentuk-bentuknya. Tingginya pun juga kita bisa menyesuaikan dengan kemauan dari kalian masing-masing. Jadi ini tempat yang lebih tinggi, ini tempat yang lebih rendah, atau apapun itu bisa. Soft closing juga. Langsung di bagian bawah sini pun langsung nyambung sampai LED lighting. Langsung kita ke area belakang sini, karena area belakang sini ada 2 pintu kamuflase. 2 pintu kamuflase itu kita kasih lihat salah satunya. Kamuflase pertama adalah kamuflase pintu sliding. Nah, di sini masih agak kotor ya, karena ini identiknya dengan area wet kitchen dan area service area. Jadi kita langsung ke belakang sini bentar untuk kasih lihat sedikit ke Sobat Blessing, supaya Sobat Blessing bisa dapat gambaran apa aja sih yang di belakang sini. Yuk kita kasih lihat sedikit. Nah, di belakang sini adalah tempat area decking. Area decking ini pun juga masih dalam progres, beberapa belum dikerjakan. Tapi ini masih dalam progres ya. Ini area deckingnya. Ini area beberapa tempat area wet kitchen. Ini ada beberapa tempat makan untuk ART dan sebagainya. Ini bisa ditarik supaya Sobat Blessing bisa dapat gambaran aja. Jadi ini dimaksimalkan untuk space-nya. Nah, di bagian sini posisinya. Nah, kalau udah selesai tinggal diangkat aja. Hap, tutup seperti ini. Oke. Di bagian sini pun langsung nyambung ke wet kitchen. Wet kitchen ini pun juga ada area kabinet. Langsung nyambung sampai
ke atas. Ini jadi void-nya itu awalnya void kosong terbuka, jadi bisa masuk angin. Tapi sekarang ini ditutup karena ada area lantai 4. Jadi awalnya itu 3 lantai dari developer, tapi dibikin sampai ke lantai 4. Nanti kita ke lantai 4 juga untuk melihat area lantai 4-nya. Nah, kurang lebih seperti itu di bagian sini. Jadi kita nggak bisa terlalu ini karena masih banyak barang. Tapi kurang lebih untuk pintu kamuflasenya posisinya seperti ini. Jadi kelihatannya lebih menarik. Nah, tadi kita bilang ada 2 pintu kamuflase ya. Satu pintu kamuflase lagi itu langsung nyambung ke bagian sini. Bukan deh, tapi di bagian sini. Nah, pintu kamuflasenya itu satu lagi itu langsung mengarah ke kamar mandi. Jadi langsung kamar mandi sini ada satu pintu kamuflase, satu kan sliding. Kalau ini adalah swing pintu kamuflase. Kamar mandinya ini pun juga existing dari developer juga. Jadi posisi memang ada di bawah tangga. Ini langsung nyambung ke kabinetnya, langsung nyambung ke area wastafel dan sebagainya. Di sini pun juga bukan powder room, jadi bisa buat mandi, bisa buat cuci tangan, bisa untuk kloset. Kurang lebih seperti itu. Posisinya kalau udah tertutup seperti ini, jadi pintunya existing, kita nggak bongkar sama sekali, tinggal ditutup seperti ini. Nah, langsung nyambung ke kabinet bawah tangga. Kabinet bawah tangga ini pun juga menarik karena ada 3 penyimpanan. 1, 2, 3. Nah, 3 penyimpanan ini pun juga biasanya kalau misalnya Sobat Blessing sering melihat konten dari Blessing Interior, beberapa penyimpanan biasanya kita di sisi paling bawah itu memang kita bikin drawer, tapi kita di sisi 2 pintu ini biasanya kita bikin pintu biasa. Karena kita biasa untuk masukin barang-barang yang lebih besar. Tapi kali ini berbeda nih. Kita ada bikin 3 laci yang ukurannya mengikuti bentuk tangga. 1, 2, 3. Soft closing juga. Soft closing juga. Soft closing juga. Nah, langsung nyambung ke panel yang kita buat, pemanjang, ikuti tangga ini. Jadi langsung mengikuti sampai ke kitchen. Jadi semuanya itu satu kesatuan yang menarik. Kita sedikit muter, kasih lihat Sobat Blessing. Balik lagi ke area living room. Di mana living room tadi ada backdrop yang langsung nyambung ke satu panel lagi. Di sini panel ini pun juga ada HPL, ada bronze mirror, ada list warna hitam. Langsung nyambung ke gawangan. Langsung nyambung ke panel yang ke arah tangga. Jadi ada panel lagi. Panel lumayan banyak juga, mirip juga semuanya, material juga kombinasinya juga mirip-mirip. Panel HPL, panel WPC, panel list warna hitam, ada bronze mirror, langsung nyambung ke paling ujung sana. Nah, tapi ada satu ruangan yang menarik di sini. Awalnya di sini ada satu kamar tidur, di mana satu kamar tidurnya itu ada pintu, jadi bisa buat kamar orang tua. Tapi kita ubah area ini menjadi area apa? Menjadi area hobi. Kita masuk ke dalam sini sedikit. Pintunya kita bongkar total. Langsung masuk ke sini, ini areanya langsung berubah menjadi warna-warni. Warna-warninya itu kita buat dari sisi sebelah kiri, ke sisi meja, sampai ke sisi panel ini semua kita kasih warna-warni. Menarik banget karena kenapa? Kita kasih review sedikit dari area sini. Ini adalah tempat gitar. Jadi gitar itu nanti posisinya bakal di sini. Kita kasih LED lighting mengitari area gitar ini, nantinya tinggal dibuat gantungan aja. Di sini kita kasih finishing HPL. Di sini kita kasih finishing Duco. Jadi ada 2 finishing yang berbeda. Di bagian sini, ini kabinet terbuka. Tapi ini finishingnya HPL. Jadi HPL sama Duco itu kalau lihat dari kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita pegang langsung, kita bakal ngerasa feel-nya berbeda. Karena cat itu, Duco itu cat, HPL itu tempelan, fabrikasi. Kurang lebih seperti itu. Warna-warnanya ini pun juga di atas ini pun semuanya bisa difungsikan nih. Jadi ini benar-benar bisa dibuka. Kita mungkin nggak bisa terlalu nyampe ke atas ya, tapi lebih di bagian sini bisa kasih lihat sedikit ke Sobat Blessing. Ini udah kebuka nih. Aku kurang tinggi aja untuk kasih lihat ke Sobat Blessing, tapi ini semua bisa dibuka di atas ini, pintu-pintunya. Di bagian sini ada area terbukanya. Jadi warna biru, hijau, pink, biru lagi, biru baby blue. Di sini area merah, kuning, pink. Ini area-area terbuka ini untuk apa? Untuk ngegambar. Di bagian bawah sini, ini area kita bikin colongan ke dalam sedikit ke sini. Untuk apa? Jadi kalau di sini untuk gitar, di sini untuk piano. Jadi ini area piano, anaknya suka sekali dengan hobi main piano, main gitar dan sebagainya, dan ngegambar. Jadi area ini tuh untuk area mengekspresikan minat anak-anak. Bagus banget. Di sini areanya pun juga kita buatnya melengkung-melengkung seperti ini. Kita kasih finishing Duco. Semuanya, kita kasih lampu LED lighting. Di bagian sini, kita kasih ambalan-ambalan terbuka nih.
untuk barang-barang yang lebih kecil. Nah, di bagian sini, kita sudah sedikit di sini, Sobat Blessing. Nah, di bagian sini, ini ada beberapa tempat yang dibikin ambalannya itu miring-miring nih. Jadi ini bisa buat postcard, bisa buat apapun. Ini menarik banget nih di bagian sini. Kita buat melengkung semuanya. Dan ini mejanya ini pun juga khusus untuk orang yang suka ngegambar, drawing. Kalau misalnya kita belum naikin seperti ini, awalnya itu posisinya seperti ini harusnya nih. Bentar ya, Sobat Blessing. Hap. Nah, ini rata nih. Tapi kalau misalnya gambar kan kurang enak ya gambarnya begini. Oleh karena itu, kita ada bikin satu tanggulan. Tanggulan ini pun juga bisa mengikuti ukuran yang diminati. Jadi ini salah satu ukuran yang diminati. Ketika lagi gambar, bisa sambil ngegambar di sini melihat ke area depan. Kenapa? Ini jendelanya memang existing dari developer. Oleh karena itu kalau ngegambar sambil ngeliat ke depan, itu kayaknya bakal jernih banget pikirannya dan inspirasi-inspirasi pun bakal tetap berjalan dengan baik. Bisa ngeliat ke sana. Jadi kalau misalnya udah selesai, tinggal dibuka aja tanggulannya, di-flatten lagi, diratain lagi seperti tadi awal. Di bagian bawah sini, ini juga ada penyimpanan-penyimpanan tambahan. Nah, di sini. Nah, ini ada penyimpanan. Penyimpanan di bawah. Ada beberapa penyimpanan juga, laci-laci, tapi ini memang banyak yang belum disetting. Tapi kita akan setting nantinya setelah video ini selesai. Di bagian sini pun juga ada beberapa penyimpanan-penyimpanan. Nah, warna-warni juga. Hijau, biru, kuning, pink, kuning, hijau, pink, biru. Wah, ini semuanya kita bikin. Langsung nyambung ke panel yang bentuknya itu juga kotak-kotak. Kotak-kotak ini pun juga kita nggak beraturan kotaknya karena dibentuknya itu ingin abstrak seperti itu kodenya. Nah, di bagian belakang sini ada satu ruangan khusus yang kita buat. Itu untuk khusus kamar ART, di mana kamar ART-nya itu posisinya itu ada di samping ruang hobi tadi. Ini menarik banget karena posisinya itu kita maksimalkan untuk tempat tidur, lemari, meja, dan sebagainya. Kita masuk ke dalam sini sedikit supaya sobat di sini bisa dapat gambaran ukurannya seperti apa. Jadi posisi ketika tuh ditutup itu seperti ini. Ruangannya nggak terlalu besar, jadi kalau misalnya saya bentangin tangan kiri ke kanan, itu ngepas banget. Tapi kalau misalnya sobat di sini penasaran, ini ranjangnya di mana? Ranjangnya itu kita ada bikin satu bukaan, dua bukaan. Untuk apa? Untuk area ranjang, di mana ranjangnya itu kita ada bikin di bawah itu meja sebenarnya, tapi kita kunci dulu ya. Nah, kita dorong seperti ini. Nah, posisi ranjangnya itu memanjang dari kiri sampai ke kanan, sehingga ini kita namakan sebagai Murphy bed. Murphy bed ini pun juga lumayan kuat, karena kita kalau injek di atasnya ini pun juga saya 70 kilo nih. Bayangin. Ini masih aman banget di bagian sini. Jadi kalau misalnya sudah selesai, ini tinggal dinaikin seperti tadi lagi. Ini gampang, satu tangan aja bisa kasih lihat sobat blessing. Naikin sampai ke atas, langsung ditutup seperti ini. Push, ditutup seperti ini. Push, dan ini balik seperti semula. Jadi area ini tetap clean. Nah, di bagian sini ada satu meja, tadi kita tutup ya. Meja ini pun juga sebenarnya tinggal kita buka. Ini ada penyangga di bawahnya nih. Tinggal disangga aja. Jadi ini udah enak banget nih di bagian sini. Jadi kalau misalnya udah selesai, coba aku agak lupa ingat caranya. Oh, ini bisa dibuat seperti ini. Tinggal di drop aja seperti ini. Dan bisa dikunci hap seperti ini. Dibalik lagi. Nah, ini lemarinya di sebelah kiri nih. Kita maksimalin untuk penyimpanan juga. Hap. Nah, ini penyimpanan. Di bagian sini ada cerminnya juga. Jadi cerminnya ini juga full body. Bisa ngaca dari atas ke bawah. Atas itu penyimpanan sedikit. Di bagian sini ada ambalan yang kita buat warna-warni. Ada hitam putih, hitam putih, hitam putih. Mengikuti area sekitarnya. Karena pintunya pun hitam putih nih. Mengitari ke area sini. Kurang lebih seperti itu untuk area sini. Kita langsung masuk ke depan yuk untuk area yang lainnya lagi. Kita langsung naik ke lantai 2 untuk melihat progres lantai 2 juga. Yuk.